kasih Pak Sandy atas kesempatan yang atas waktu dan layar yang diberikan ke saya. Ini saya minta tolong, sebentar saya share ya. Saya langsung saja saya share untuk narasumber guys. Sebentar. Kalau ini lebih apa? Pembicaranya lebih narasumber. Saya sering ketemu sama Pak Nicholas kemarin juga. Saya sering menghubungi beliau karena beliau sering sekali ditunjuk untuk jadi pembicara di tempat kita di IJMA ini. Berikut adalah CV dari Pak Nicholas. Nama lengkap beliau adalah Nicholas Rinaldo, kelahiran Pekanbaru 9 Agustus 1995 kayak gitu. Kemudian ini beliau sudah, saya ini agak minder Pak, soalnya sudah doktor gitu. Sudah doktor, beliau terakhir doktor di accounting di Universitas Trisakti Indonesia, dan kayaknya beliau sangat senang untuk belajar sehingga ini masih melanjutkan belajar di sistem informasi di Universitas Terbuka, S1 di Universitas Terbuka. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang kualifikasi beliau sebagai seorang pembicara di akuntansi, kalau kita nyebutnya seringnya akuntansi informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, itu sangat kualifikatif karena beliau double degree nih, seperti itu. Kayak gitu. Kemudian ini work experience-nya juga sangat banyak sehingga beliau sebagai praktisi, kita kualifikasi beliau sebagai praktisi sungguh bisa diakui kayak gitu. Nih, kemudian berbagai tool, nggak bisa bacakan satu-satu karena nanti waktunya nggak cukup. Ini silahkan bisa dilihat. Ya, beliau juga sudah menjadi speaker di berbagai acara seperti itu. Ini adalah pengalaman beliau sebagai speaker. Kemudian ini adalah berbagai berbagai research yang mendapatkan funding gitu. Ini dari 2020 sampai 2024 itu sudah 39 grant-nya kayak gitu. Kemudian ini berbagai hak yang sudah beliau miliki itu dari tahun 2023 dan 2024 seperti itu. Mungkin itu saja ya, Nicholas, mungkin atau ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu saja untuk perkenalannya. Mungkin bisa langsung Nicholas untuk mungkin mau materinya atau gimana Pak? Terima kasih. Ini saya sendiri aja. Terima kasih juga Bu. Saya izin pakai dua device ya. Satu speaker, satu yang biar tidak terganggu. Nggih. Mau silakan. Terima kasih pada panitia, terima kasih ketua flash meeting, pada koordinator Ibu Kursi, pada Fadila moderator, pada MC dan seluruh panitia lainnya. Ini sudah menyelenggarakan acara yang baik di hari ini. Mohon maaf, Nicholas, suaranya agak putus-putus dan agak kecil, Pak. Ya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang AI sebagai bentuk penelitian, di mana batas etisnya. Kita lihat ini maraknya penggunaan AI. Di sini tentu harus ada suatu standar etika dalam melakukan penelitian ya. Mari kita masuk ke studi kita. Di era digital saat ini, kita tidak lagi membicarakan kecerdasan buatan sebagai masa depan. AI adalah realitas hari ini. Ia hadir Nicholas,
Mohon maaf, suaranya masih putus-putus, Pak. Apa mungkin perlu dibantu dari Bapak operator mungkin sharingnya? Kalau ini udah jelas suaranya? Iya, sudah, Pak. Oke. AI itu adalah realitas hari ini. Ia hadir, berkembang, dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia akademik dan penelitian. Nah, kita sebagai dosen di akademik dan penelitian, bahkan pengabdian ya, kita sudah harus mulai menerapkan AI ini. Dulu ide riset itu identik dengan berjibaku di perpustakaan, menyusun coding manual, dan menuliskan laporan panjang dengan proses yang melelahkan. Ini dengan bantuan AI kita bisa melakukan review literatur dengan hitungan menit, menganalisis data dalam skala besar, bahkan menghasilkan draft tulisan awal, tulisan ilmiah dengan satu klik. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Kalau AI sudah bisa menulis, menganalisis, bahkan memprediksi, apa yang sebenarnya masih tersisa dari peran seorang peneliti, yaitu kita? Apakah kita ini masih dibutuhkan? Atau justru kita sedang berhadapan dengan transformasi besar yang menuntut redefinisi peran kita sebagai akademisi? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat. Manfaat AI dalam penelitiannya, terlebih dahulu kita cek ini. AI itu membuat proses penelitian menjadi lebih cepat dan efisien. Tugas-tugas yang dulunya membutuhkan waktu berhari-hari, kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Yang pertama, otomatisasi transkripsi. Menggunakan AI seperti Whisper atau Otter AI untuk mengubah rekaman wawancara menjadi teks secara otomatis dan akurat. Kita mungkin lebih enak kalau berbicara secara langsung daripada menulis. Lebih mudah berbicara daripada kita mengetiknya di dalam komputer kan, Bapak Ibu. Dan hampir semua orang saya temui seperti itu, lebih enak pergi ngomong daripada mengetik. Hanya saja kalau tidak diketik, kita tidak ada bukti dokumentasi. Nah, kita bisa gunakan AI untuk bantu mentranskripsikan suara kita menjadi tulisan. Kemudian yang kedua itu analisis big data. AI mengolah ribuan bahkan jutaan data secara paralel, mengurangi waktu coding dan olah statistik. Memang betul, kita cukup upload file ke AI, nanti AI yang akan mengolah data. Tapi kalau untuk statistik, saya pernah coba menggunakan SmartLS dan SPSS, terus saya bandingkan hasilnya dengan AI, masih lebih bagus pakai aplikasi daripada AI. Mungkin karena masih baru ya, tapi ke depannya kalau memang sudah akan berubah, zaman ini transformasi yang cepat, kemungkinan akan akurat hasilnya. Yang ketiga, literatur review cepat. GPT atau Semantic Scholar AI bisa merangkum puluhan jurnal dalam satu ringkasan tematik yang terstruktur. Seperti yang dikatakan tadi, Bapak Ibu cukup upload ke dalam AI-nya, nanti AI akan memberikan ringkasan atau summary. Inti-inti dari jurnal yang Bapak Ibu akan baca. Ini sangat membantu ya kalau kita sedang kuliah studi magister atau doktor ya. Karena memang referensinya jauh lebih banyak daripada menulis skripsi. Nah, contohnya kita bisa pakai GPT untuk buat ringkasan jurnal, merumuskan pertanyaan penelitian. Kita juga bisa pakai GitHub Copilot untuk menulis script coding dalam Python atau R untuk analisis data kuantitatif. Yang kedua itu akses pengetahuan global. AI membuka pintu terhadap informasi dari seluruh dunia tanpa batas ruang dan waktu. AI ini akan memindai jutaan jurnal. Ini ya Bapak Ibu. Kita baca 10 aja rasanya sudah lumayan ngantuk itu. Nah ini AI jutaan hitungannya. Dan itu secara real time dia berikan kepada kita hasilnya nanti. Dari berbagai sumber terbuka atau open access dan basis data ilmiah. Dibayangkan kita mau meringkas artikel dari Emerald atau Elsevier. Kita dalam link itu ada 10 atau 20 artikel.
Cukup link itu aja kita kasih ke AI, nanti AI langsung kelola. Praktis sekali ya. Peneliti bisa mendapatkan wawasan dari studi internasional tanpa harus mengakses jurnal satu persatu. Ya, ini benar. Contohnya BART atau Perplexity AI bisa menjawab pertanyaan berbasis referensi dari sumber terpercaya secara langsung. Ya, tentunya ini akan sangat membantu kita sebagai peneliti untuk melakukan penelitian, untuk membuat jurnal, pun pembahasan dari. Nah, kemudian peningkatan akurasi dan prediksi. AI tidak hanya menganalisis, tapi juga mampu memprediksi pola dan tren dengan akurasi yang tinggi. Contoh, kita bisa menggunakan machine learning untuk membuat model prediktif berbasis data empiris. AI dapat mengenali pola tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh analisis konvensional. Di bidang ekonomi, AI bisa memprediksi tren inflasi atau pasar saham. Kalau di bidang kesehatan, AI digunakan untuk memprediksi risiko penyakit berdasarkan data pasien. Ada beberapa potensi masalah etis kalau kita menggunakan AI. Kita tadi udah baca ya, banyak sekali manfaatnya. Rupanya muncul masalah. Di balik kemudahan dan keunggulan AI, kita tidak bisa menutup mata terhadap potensi pelanggaran etika yang muncul. Inilah 4 area rawan yang harus kita waspadai ya Bapak Ibu. Pertama, plagiarisme terselubung. AI bisa menghasilkan teks dengan sangat lancar, bahkan menyerupai tulisan ilmiah manusia. Tapi ketika menggunakan hasil AI tanpa pengakuan, disinilah etika mulai dipertanyakan Bapak Ibu. Banyak peneliti menyisipkan paragraf hasil AI tanpa mencantumkan sumber atau keterangan. Kemudian konsep ghostwriting digital. AI yang menulis tapi peneliti yang mengklaim sebagai penulis asli. Itu kurang baik ya Bapak Ibu. Risikonya keaslian karya ilmiah dipertanyakan dan dapat melanggar kode etik akademik. Yang kedua, bias algoritmik. AI hanya secerdas data yang dia pelajari. Jika datanya bias, maka hasilnya pun akan ikut bias. Kalau kita ngajarin AI untuk melakukan jurnal di akuntansi, dan ajarin yang salah, nanti ke depannya dia akan salah terus menjurnal. Saya pernah uji coba sederhana untuk hal itu dan memang terbukti dia pasti kurang tepat dalam menjurnal akuntansi ini. Tapi ketika sudah saya tes, saya berikan koreksi ke AI-nya. Akhirnya AI-nya jadi ikut belajar. Nah, ini salah satu contoh bias algoritmik yang harus kita perbaiki. Jadi contohnya gini, kalau AI dilatih pada dominan dari negara tertentu, hasilnya nanti tidak relevan atau tidak adil bagi konteks lokal. Contoh, kalau kita kebanyakan membahas tentang Indonesia, penelitian di Indonesia, survei di Indonesia, udah katakan selama 3 tahun lah kita pakai AI hanya untuk bahas Indonesia semua. Tiba-tiba kita bahasnya Jepang, Singapura. Dikhawatirkan nanti kevaliditasnya diragukan. Terus belajar ulang lagi ya. Kalau dalam penelitian sosial, ini bisa memperkuat stereotip atau menghasilkan kesimpulan diskriminatif. Nah, ini juga kurang baik. Risikonya validitas riset terganggu, khususnya pada studi dengan populasi yang beragam. Yang ketiga, transparansi dan replikasi. Salah satu prinsip penting dalam penelitian adalah transparansi dan replikasi. AI bisa mengganggu keduanya. Jika metode penggunaan AI tidak dijelaskan dalam bagian metodologi, maka hasil penelitian tidak dapat direplikasi secara ilmiah. Misal kita pakai GPT untuk analisis kualitatif tanpa mencatat prompt atau versi AI-nya. Risikonya penelitian tidak dapat diuji ulang atau non-replicable dan sulit dipertanggungjawabkan. Dan tentu privasi dan data. AI memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, bahkan menyebarkan data termasuk yang bersifat sensitif. Beberapa tools AI melakukan web scraping data pribadi kita atau dokumen tanpa izin pengguna. Anda bisa, Bapak Ibu bisa coba juga. Silakan ketik di AI. Cari informasi tentang, tulis nama Bapak Ibu masing-masing. Nah, sebagai akademisi, data-data kita ada ya di Scholar,
PD Dikti, di repositori kampus. Nanti AI bisa tuh langsung dia membuat profil kita, CV kita. Nah, ini kan berarti privasi dan data kita sudah terbuka semua nih. Apapun yang Bapak Ibu tampilkan di website, di online, itu semua bisa terdeteksi oleh AI. Jika peneliti menggunakan dataset tanpa klarifikasi legal dan etis, ini bisa melanggar hak privasi responden. Risikonya pelanggaran hukum perlindungan data. Jadi pertanyaannya, di mana batas etisnya nih? AI adalah alat yang luar biasa, namun tetap hanya alat. Kita sebagai peneliti lah yang memegang kendali, karena itu penting untuk menetapkan batas-batas etis yang jelas, Bapak Ibu. AI itu sebagai alat bukan pengganti. AI seharusnya memperkuat kapasitas intelektual peneliti, bukan menggantikannya. Kita bisa menggunakan AI untuk membantu merumuskan ide, menyusun kerangka awal, menyaring informasi, dan mengecek grammar atau statistik. Tapi jangan gunakan AI untuk menyusun seluruh isi laporan tanpa review, mengambil alih pemikiran kritis, menghilangkan peran validasi manusia. Jadi, itu mendukung proses berpikir, bukan menggantikan akal sehat dan tanggung jawab intelektual peneliti. Yang kedua, prinsip etis penggunaan AI dalam riset. Yang pertama, transparansi. Jelaskan secara terbuka kapan dan bagaimana AI digunakan dalam proses riset. Contoh, tuliskan di bagian metodologi bahwa ChatGPT digunakan untuk menyusun ringkasan awal atau membantu menyaring literatur. Yang kedua, atribusi. Akui peran AI secara eksplisit. Contoh, sisipkan catatan bagian ini dibantu oleh AI. ChatGPT versi 4 Mei 2025. Seperti itu. Yang ketiga, otentisitas. Peneliti tetap bertanggung jawab atas isi, analisis, dan kesimpulan akhir. AI boleh membantu menyusun, tapi verifikasi dan kepatuhan tetap di tangan manusia. Kepatuhan itu yang harus ikuti kode etik penelitian dan pedoman institusi. Misalnya, banyak universitas kini mengeluarkan pedoman khusus tentang penggunaan AI dalam tesis atau publikasi ilmiah. Batas etis bukan untuk membatasi kreativitas, tapi untuk menjaga integritas ilmiah. AI bisa jadi teman seperjalanan asal kita tidak menyerahkan kemudi padanya. Berikutnya, studi kasus nyata. Ini yang bisa saya dapatkan ya. Kalau contoh lain saya kurang tahu juga. Di sini ada status penarikan publikasi karena 100% dibuat AI. Tahun 2023, saya dapat berita ya. Sejumlah makalah ilmiah ditarik dari jurnal setelah terungkap bahwa seluruh kontennya dihasilkan oleh GPT tanpa kontribusi nyata dari penulis manusia. Salah satu kasus menonjol jadi pada jurnal pracetak RSAV, di mana reviewer menemukan bahwa tulisan tidak mencantumkan metodologi eksperimen nyata, hanya narasi buatan. Akibatnya makalah ditarik dan penulis mendapat sanksi dari institusi asalnya. AI tidak salah, yang keliru adalah ketika manusia menyalahgunakan alat dan mengakuinya sebagai hasil karyanya sendiri. Yang kedua, kebijakan berbeda universitas, ada yang melarang dan ada yang mendukung, Bapak Ibu. Yang melarang itu contohnya ada University of Tokyo, Oxford, dan beberapa fakultas di Harvard memperlakukan larangan keras penggunaan ChatGPT dalam tugas dan skripsi. Alasannya karena potensi plagiarisme, sulitnya memverifikasi keaslian karya, dan kekhawatiran hilangnya kemampuan berpikir kritis. Tapi ada juga universitas yang mendukung. MIT, Stanford, dan beberapa universitas di Eropa justru mengintegrasikan AI sebagai alat bantu dalam kurikulum riset dan penulisan. Alasannya penggunaan AI harus dideklarasi secara eksplisit dan tetap melalui validasi akademik. Kuncinya bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi bagaimana kita menggunakan secara etis dan bertanggung jawab. Ini untuk bahan refleksi kita ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan institusi kita? Sudahkah ada kebijakan yang jelas soal penggunaan AI dalam riset dan penulisan ilmiah? Lebih dari ini, untuk tridharma yang lainnya bagaimana?
Itu harus kita pertimbangkan ya Bapak Ibu. Rekomendasi praktis jika kita memilih menggunakan AI dalam proses riset, maka tanggung jawab kita adalah menjaga transparansi, akurasi, dan integritas ilmiah. Ini ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan, seperti yang pertama, deklarasikan penggunaan AI di bagian metodologi. Sebutkan dengan jelas kapan, bagaimana, dan alat AI apa yang digunakan. Contoh kalimatnya begini, proses penyaringan literatur awal dibantu oleh ChatGPT-4 versi April 2025, namun seluruh keputusan seleksi dilakukan oleh peneliti secara manual. Hal ini menjaga transparansi dan kejujuran ilmiah. Kemudian gunakan AI sebagai asisten, bukan eksekutor. Gunakan AI untuk brainstorming ide, menyusun draft awal, melakukan proofreading, atau menulis script coding. Tapi jangan serahkan hasil akhir sepenuhnya pada AI. AI bisa bantu mempercepat, tapi interpretasi, analisis, dan kesimpulan tetap tugas peneliti. Yang ketiga, periksa ulang semua output AI secara manual. Seluruh validasi dan verifikasi ulang terhadap hasil dari AI sebelum digunakan dalam dokumen resmi. AI bisa salah, bias, atau menjanjikan informasi fiktif atau hallucination. Audit manual memastikan bahwa isi tetap akurat, valid, dan sesuai konteks. Di masa depan AI itu cerdas ya, akan semakin cerdas. Tapi integritas peneliti tetap tidak bisa digantikan. Kita bukan hanya pengguna teknologi, kita adalah penjaga etika dan kredibilitas ilmu pengetahuan. Terutama kita sebagai dosen. Nah, pada bagian penutup ini ada ringkasan inti, AI adalah alat luar biasa. Ia dapat mempercepat, memperluas, dan memperdalam proses penelitian, tapi kekuatan itu harus selalu dijaga dalam batas etika. AI bisa memperkuat penelitian, tapi tidak bisa menggantikan akal sehat, integritas, dan tanggung jawab seorang peneliti. Principal reflektifnya semakin canggih alat, semakin tinggi tanggung jawabnya. Adaptasi dari prinsip etika teknologi ini ya, Bapak Ibu. Pertanyaannya bukan lagi boleh atau tidak memakai AI, tetapi bagaimana kita memakainya secara benar. Di institusi kita, apakah sudah ada pedoman etis penggunaan AI dalam penelitian? Bagaimana cara kita mendidik mahasiswa untuk tetap jujur dan bertanggung jawab saat menggunakan AI? Itu harus kita diskusikan bersama nanti Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Fadila. Terima kasih Pak Nicholas atas pemaparannya. Dari teman-teman audiens, ada yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand atau di chat. Saya lihat chatnya masih kosong. Kalau nggak ada, saya boleh mulai ya. Mungkin untuk opening ya, untuk pemantik juga. Jadi, Pak Nicholas, saya ini mungkin memang kurang, kalau istilah saya gaptek ya, makanya benar moderatornya saya, biar saya yang banyak tanya gitu. Kita akan memantik. Pertanyaan saya sebenarnya begini Pak, saya sering juga, saya agak bingung gitu. Oh, ada dari Pak Permana dulu, monggo Pak. Mau chat atau mau ngomong? Oh, ini ada pertanyaan Ngomong dari boleh Bu ya? Ya. Oh ya, boleh, monggo Pak. Oh ya, oke. Terima kasih banget Pak Nicholas. Ya, saya mau tanya sedikit saja Pak untuk masalah kita mengutip dari AI itu Pak. Jadi sebenarnya kan tadi kata Pak Nicholas kan cukup di metodologinya Pak. Tapi misalnya gini Pak, kita masukin prompt dari kita semua, terus data dari kita semua, nanti si ChatGPT yang ngolah, terus kita edit lagi. Nah, apakah di bagian kontennya itu kita juga kasih tahu bahwa berdasarkan konten dari ChatGPT tanggal 4 Mei, analisa datanya adalah begini, ataukah cukup di metodologinya aja Pak, bahwa ini menggunakan ChatGPT untuk merefine bahasa, tapi namun keputusan tetap dari si peneliti. Apakah cukup di metodologinya aja, apakah di kontennya juga dimasukkan juga, dan di referensinya juga dimasukkan juga Pak. Apakah cukup metodologi aja, apakah atau konten dan referensi juga harus dimasukin juga Pak untuk sumbernya dari ChatGPT. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Tobi atas pertanyaannya. Di metodologi wajib, di konten dan referensi juga harus dimasukkan. Karena kita memang menggunakan jasa dari GPT atau lebih Pak, didekatkan mungkin mikrofonnya agak masih kurang jelas gitu. Ya.
Di metodologi wajib masuk, di konten dan referensi juga tetap harus masuk. Karena kita sudah menggunakan bantuan AI, apapun itu AI-nya, maka memang sudah sewajibnya kita harus mengutip AI itu. Dan juga kalau kita perhatikan di beberapa artikel, di beberapa website jurnal ya, yang mengizinkan menggunakan AI, mereka minta kita untuk masukin ChatGPT tahun 2025 di dalam referensinya. Jadi memang sudah keharusan kalau kita menggunakan itu, kita masukin. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Tommy. Oke Pak, cuman cara mengutipnya itu gimana ya Pak? Misalnya di kontennya, misalnya kita olah masukin data dari hasil pemikiran kita, tapi nanti ChatGPT yang merefine-nya Pak. Terus kita kayak kutipan biasa Pak dalam kurung ChatGPT 2025 gitu Pak. Tapi kayaknya kelihatannya kayak kurang elok gitu. Atau gimana Pak ya mungkin? Iya, Itu aja sih. memang seperti itu. Memang seperti itu, Pak. Pakai Memang seperti itu ya? Iya. Seperti citasi biasa gitu Pak ya? Iya, benar. Oh, oke. Siap Pak. Yang sejauh ini saya lihat seperti itu. Ya mungkin kalau boleh Pak, ya mungkin kalau ada contoh-contohnya Bapak mungkin citasi di konten sama citasi di reference Pak, mungkin kalau boleh Pak ditampilkan. Terima kasih Pak. Iya. Oh, iya. Saya harus cari dulu. Nantilah kalau sempat. Oke, tunggu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, sama-sama. Oke. Kemudian ini sebentar ya, kita pindah ke chat Pak. Pertanyaan di chat dari Bapak atau Ibu Rizal ini. Rizal sepertinya. Izin bertanya, AI saat ini sudah tidak bisa dihindari dalam hal penulisan. Bagaimana institusi membatasi penggunaan AI sehingga berpikir kreatif itu dapat dikedepankan gitu. Mungkin ada pendapat dari Pak Nicholas tentang hal ini gitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau penggunaan AI di institusi, belum semua kampus ada memberikan aturan terkait itu. Tapi kalau supaya kita mau berpikir kreatif, ya diusahakan jangan buat AI. Diusahakan jangan menggunakan AI sepenuhnya dalam penelitian. Kita ada Turnitin ya, dia ada AI detektor sekarang. Itu kalau yang punya akun yang khusus ya. Ataupun di website-website secara gratis bisa juga untuk deteksi AI detektor. Jadi setiap dosen ada penelitian, pengabdian, laporan penelitian dan lainnya, coba dari pihak kampus untuk membuat atau menyeleksi pakai AI detektor itu, mana tahu ya, kemungkinan nanti bisa ketemu para peneliti yang menggunakan AI terlalu banyak, nanti bisa diberikan sanksi. Jadi kedepannya yang kena sanksi ini bisa jadi lebih kreatif untuk berpikir. Karena setiap institusi bisa beda-beda perlakuannya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Kalau dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Ini lanjut ada Bu Armi. Bu Armi mau apakah bisa Ya, makasih banyak. Oke, monggo. Ya. Silakan, Pak. Saya pakai suara aja deh. Ya, biar lebih lebih dapet ya. Oke, makasih banyak Pak Niko. Saya mungkin ini ya tertarik dengan penjelasan tadi lumayan detail, tapi walaupun ya suaranya agak sedikit kurang jelas di saya gitu. Oke, mungkin ini terkait dengan penjelasannya Bapak tadi institusi gitu ya. Mungkin institusi dari tempat saya kerja mungkin belum terlalu memperhatikan hal itu. Tapi pertanyaan saya bagaimana di pemerintahannya? Artinya Dikti sama LL Dikti ada regulasinya nggak? Karena kalau kita kembali ke institusi itu kan kembali ke masing-masing ya. Nah, hal-hal yang seperti itu pun juga terkadang mungkin karena saya di NTB mungkin masih tertinggal gitu ya. Tapi saya mungkin berpikirnya ke arah pemerintah nih gimana regulasinya untuk supaya membatasi para dosennya atau para peneliti-peneliti tidak terlalu menggunakan AI secara
mungkin 80% atau 70% gitu ya, mungkin dikasih regulasi. Menurut Bapak seperti apa kalau seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan AI, terus kita di paraphrase juga kan ada fasilitas seperti itu, di akhirnya kita akan pakai Turnitin. Turnitinnya misalnya 5%, Pak. Terus kita tidak, saya mungkin melanjutkan pertanyaan dari Bapak yang pertama tadi. Terus Turnitinnya misalnya 5%, itu bagaimana? Apakah kita tetap mengakui itu dibantu oleh AI atau bagaimana? Ataupun wajar nggak dengan kita menggunakan AI tapi Turnitinnya sampai di angka 5%? Mungkin sekilas itu aja, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Arni atas pertanyaan yang menarik. Untuk dari pertanyaan pertama, LDikti ya. Setahu sepemahaman saya, hingga saat ini belum ada aturan jelas mengenai AI kalau dari LDikti. Kedepannya mungkin saja bisa ada. Dan penggunaan AI ini pun harus secara beretika, terus hati-hati. Kalau semuanya langsung pakai AI pun gawat juga ya, validitasnya bisa diragukan. Saya rasa LDikti memang harus memberikan aturan yang tegas ya terkait untuk kenaikan fungsional supaya dosen-dosen yang ngajuin menjadi rektor kepala dan guru besar ini kan posisinya sangat prestise ya untuk guru besar dan LK. Jangan sampai mempermalukan karena menggunakan AI, terdeteksi pakai AI, nanti jadi buruk citra LDT-nya ya. Untuk pertanyaan yang kedua, maaf tadi pertanyaan kedua fokusnya tentang di mana nanti tadi? Yang untuk Turnitinnya 5% atau iya. kita masih mengakui atau ada hal lain kah? Untuk Turnitin 5% itu sangat rendah. Normalnya 10-20% kalau untuk sebuah karya ilmiah. Dengan catatan primary resource-nya tidak melebihi 3%. Harus diperhatikan karena kalau Turnitin terlalu rendah pun Ya mencurigakan. Pak, saya tambahin dulu. Saya juga kadang-kadang agak ragu juga Pak. Saya tetap Pak, misalnya, tapi hasil Turnitinnya banyak kan 1%, 1% gitu Pak. Total ya mungkin 10%. Harus akuin juga nggak sih Pak itu bahwa hampir seluruhnya kita kayak AI gitu Pak, atau gimana Pak itu cara mengaturnya Pak ya? Turnitinnya kalau saya masukin 1% semua gitu, nggak banyak gitu Pak, tapi tetap pakai AI itu sebenarnya Pak. Kalau itu gimana Pak ya? Ya, sama untuk menyambung pertanyaan ini juga. Kalau 1% tapi di total masih di atas 10%, kalau tanpa pandang AI atau tidak itu masih dikatakan wajar untuk sebuah karya ilmiah jurnal. Tapi kalau dari bawah 10% itu memang agak aneh. Tapi itulah ya, kadang aturan ini agak aneh. Kalau kita betul-betul nulis pakai bahasa kita sendiri, pasti terdeteksi di atas 20% itu, Bapak Ibu. Kita coba perbaiki secara manual, paling bentuknya dapatnya 17 atau 18%. Kadang ada beberapa jurnal mintanya harus di bawah 10%, itu sulit sekali. Jadi kalau kita pakai AI itu bisa di bawah 10%, tapi kita jadi nggak enak hati melihatnya seperti itu. Rasanya kok bisa gitu ya. Karya kita yang sudah kita tulis dari awal semuanya berubah jadi bahasa robot. Ya, sebenarnya tidak salah, asalkan kita memang menggunakannya dengan benar. Tapi perasaan kita aja nanti jadinya agak lebih, jadi nggak enak Bapak Ibu. Kok gini ya penelitian kita berubah semuanya? Hanya karena aturan Turnitin, terus dibantu oleh AI. Dikhawatirkan nanti apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan dalam tulisan kita tuh jadi berbeda maknanya. Ya, kalau dari saya seperti itu ya Pak Tommy dan Bu Arni. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Izin mungkin menambahkan gitu, mungkin biar lebih pemahamannya lebih mendalam tentang pertanyaan ini. Apakah Pak Nicholas punya pengalaman mungkin publikasi atau mungkin pernah baca ketentuan di publisher tentang AI gitu? Karena saya punya pengalaman ketika saya mau submit artikel gitu, saya baca ketentuannya bahwa
di publisher itu boleh mencantumkan sumber dari AI gitu, dicantumkan, boleh menggunakan AI, cuma ketentuannya hanya 30% dari total 30% dari total tulisan atau total referensi yang boleh digunakan. Mungkin Nicholas punya pengalaman seperti itu. Mungkin jadi itu bisa lebih memberikan lebih memberikan pemahaman lebih luas gitu, lebih menyeluruh tentang topik ini gini gitu mungkin Pak Nicholas. Ya, memang saya pernah ada baca, dia mewajibkan untuk mengutip AI yang digunakan dalam pustaka-pustaka. Ya, silakan saja Bapak Ibu masukkan kalau memang ada menggunakan. Yang penting dilakukan secara jujur dan beretika sesuai dengan tata cara ilmiah ya Bapak Ibu. Jadi saya rasa tidak ada masalah Bu Fadilah. Kalau maksimal berapa persen penggunaan AI itu saya belum pernah ada ketemu, tapi kalau Bu Fadilah memang ada menemukan seperti itu ya jadi wawasan baru juga untuk saya. Iya. Nah, kalau dibatasi seberapa persen ya kita sebagai peneliti yang beretika ya kita ikuti. Kalau hanya diizinkan 50% penggunaan AI ya jangan dibuat selebih dari itu. Sekarang kan ada AI detektor yang bisa digunakan secara gratis. Kalau editor jurnalnya ngecek dan ketemu, ya ujung-ujungnya kan artikel ditolak. Kita yang rugi juga, rugi waktu menunggu kan. Seperti itu Bu Fadila. Terima kasih. Ya, itu mungkin jadi jadi lebih teman-teman jadi tahu batasannya. Ini kalau saya cuma satu publisher ya, untuk publisher lain saya kurang paham, itu cuma ketemu di satu publisher gitu. Bu Fadila, saya mungkin ini tadi ya. Ya, Army. Oke. Mungkin gini, kalau misalnya kita menggunakan AI gitu, terus setelah kita baca atau setelah kita review itu relate banget seperti hasil penelitian. Artinya kan kita juga melakukan penelitian ya. Nah, tapi kita dibantu gitu ya, dibantu sama AI untuk mungkin membuat, karena kan kadang kita itu agak menemukan ide untuk nulis itu kan agak sedikit susah. Dibantu terus kita juga melakukan penelitian ketika kita membaca hasil dari AI itu relate banget gitu. Nah, apakah itu masih termasuk etika kita bagus atau udah nggak bagus sih gitu? Itu bagaimana secara etikanya Pak? Ketika ini sama gitu, hampir sama antara bahasa AI sama hasil penelitian yang kita lakukan di lapangan gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu Armi. Itu AI makin lama bahasanya makin mirip dengan bahasa manusia Bu. Itu diperhatikan. Semakin mirip maka analisis dia, cara dia membahas, cara dia menulis jadi sama dengan kita. Makanya ketika kita baca, kita jadi sulit membedakan ini bahasa AI atau bahasa manusia nih. Dan kalau secara etika, kalau dia memang ada mencantumkan menggunakan AI ya itu tidak ada masalah. Asalkan memang dari publisher jurnalnya mengizinkan. Seperti itu. Oke, makasih banyak Pak. Ya. Ini saran saja ya, Bapak Ibu. Paling bagus itu tetap kita merekonstruksi sendiri kalimatnya setelah disadur oleh AI. Itu akan lebih aman posisinya. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang banyak hal, tidak perlu khawatir tentang batas penggunaan AI berapa persen. Pokoknya kita sadur lagi kalimatnya itu lebih bagus. Kita screening lah ya istilahnya ya kalau di audit. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lain. Mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak, saya sering sih kalau AI saya biasanya pakainya Google Translate gitu, jadi kadang saya males menerjemahkan langsung, saya terjemahkan kalimat pakai Google Translate, tapi pun itu terjemahan itu nggak saya ambil. Itu kalau dideteksi sama Turnitin nggak akan kedeteksi kayak gitu. Saya pernah coba, saya ambil langsung itu ketika dideteksi sama Turnitin nggak kedeteksi, karena itu kan terjemahan gitu. Tapi biasanya sih buat lebih manis gitu, kalimatnya lebih smooth gitu, saya biasanya parafrase. Mungkin gitu kali ya Pak Nicholas ya, yang dimaksud untuk
biar menulis ulang gitu mungkin diparafrase lagi tulisannya gitu nggak Pak? Mungkin ya, lebih enak Iya, gitu. iya, benar Bu, di parafrase. Pakai Hmm, Google Translate, Bapak Ibu mentranslate kalimat, ya itu bisa. Cuman grammarnya lagi harus diperhatikan. iya biasanya. Kalau pakai AI, grammarnya udah rapi, tapi terdeteksi oleh AI. Tapi kalau kita pakai Google Translate, dia tidak terdeteksi oleh AI, tapi grammarnya nggak rapi. Nah, itu permasalahannya Bapak Ibu. Itu malas banget kesempatan kita menulis ulang sebenarnya. Kalau saya sih malah nggak rapi itu kan akhirnya kita mungkin menulis ulang. Mungkin bisa seperti itu juga sih ya Pak. Iya, ya. Gitu. Oke, lanjut lagi kita pertanyaan tadi. Oh, tadi sudah diturunkan. Ini ada di chat Pak, satu lagi pertanyaan. Izin bertanya Pak, AI yang bisa dipakai dalam review jurnal apa saja ya selain ChatGPT? Mungkin Pak, siapa? Pak Nicholas pernah pakai selain ChatGPT apa saja ya? Saya juga Pak, saya kurang pahamin tentang Oh. aplikasi itu. Saya kalau untuk review jurnal memang masih lebih enak ilmu. Sehingga saya baca sendiri, saya paham sendiri. Kalau pakai ChatGPT atau yang lainnya, mereka hanya kasih langsung ringkasan. Terkadang kan tidak semuanya diringkas, Bapak Ibu. Iya, benar-benar Pak. Saya setuju kalau gitu. Kalau misalnya cuma ditanya pakai apa, minta saya cek juga ya. Yang jelas ChatGPT pasti bisa. Kemudian ada Perplexity AI, kemudian Gemini AI, Copilot juga bisa. Kemudian Site.ai untuk Connected Papers, Research Rabbit juga bisa. Ready.ai juga ada. Banyak ya Bapak Ibu ya, tergantung Bapak Ibu aja. Ada Sky Summary, enlistwith.org. Ya, tergantung Bapak Ibu lah, mana yang nyaman untuk digunakan. Ya. Kalau menyarankan saya nggak bisa. Karena kebutuhan masing-masing berbeda ya. Tapi saya tetap setuju sama pendapat Pak Nicholas yang awal bahwa sebenarnya otak kita tuh lebih cerdas daripada AI. Jadi sebenarnya review jurnal itu kalau pakai ChatGPT itu juga sangat jelek hasilnya. Saya pernah sih ngelihat gitu hasilnya. Saya akhirnya mending saya sendiri gitu. Kadang sih seperti itu mungkin. Gitu. Nah ini apa namanya ada pertanyaan dari Bu Indar lagi gitu. Izin bertanya, AI untuk mencari jurnal biasanya apa sih Pak selain ChatGPT, Blackbox, dan Copilot? Kalau bisa yang kasih referensinya tuh yang beneran ada Pak, karena kadang ChatGPT tuh ngasihnya fake reference gitu. Mungkin pernah coba kali Pak ada aplikasi AI yang hasilnya bagus gitu Pak. Saya nggak tahu kalau seperti itu. Karena saya referensi saya tetap pakai cara konvensional, pakai Mendeley. Oh Tapi gitu. di ChatGPT Hmm? bisa kita minta dia kasih referensi yang real. Oh gitu. Kalau referensi memang ya, memang pasti ya misalnya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. formnya kita ganti Oh, untuk dibuatkan kasih link jurnal yang asli. Dia bisa kasih sekarang. Dulu nggak bisa, sekarang sudah bisa. oh, sekarang sudah bisa. Oh bagus itu. Oh, iya bagus banget berarti. Kita berarti tidak perlu screening di jurnal satu-satu. Biasanya kalau saya itu disuruh baca referensi gitu. Gitu. Tapi itu. Mungkin itu lebih bagus gitu. Oke, masih ada yang raise hand lagi kayak gitu. Oke. Izin Bu mau bertanya, Bu Fadila. Ini siapa ya? Maaf, sorry. Ya Ibu, saya Verika Bu. Oh, oke. Oh, nggak kelihatan Bu. Maaf. Oke, monggo. Izin Pak Nicholas mau bertanya untuk konfirmasi dari webinar hari ini, berarti batasan etisnya itu tergantung dari publisher atau pelaksana event kayak proceeding internasional atau konferensi internasional gitu, tergantung batas etisnya itu tergantung dari berapa besar persentase penggunaan AI dari tulisan kita ya Pak ya. Jadi sampai saat ini batasan etis itu masih sebatas pada berapa yang disebutkan atau diaturkan oleh para publisher gitu ya Pak?
Karena saya jujur saja kalau kita memang melihat kepadatan kita sebagai dosen itu ya, pelaksanaan tridharma memang kita sangat membutuh bantuan ini. Tapi jujur saya memang masih, kurang memahami batas etisnya itu yang seperti apa. Jika memang kayak publisher itu memberi batasan 30% berarti kan, eee bagaimana justifikasinya? Bagaimana cara kerja dari pendeteksi penggunaan AI ini bisa mendeteksi tulisan kita itu ada AI-nya, itu pertanyaan saya yang kedua, Pak. Artinya kan kalau ada sebuah batasan etis, berarti ada cara bagaimana untuk tidak menghindari, eee, batasan maksimal dari etis itu gitu toh, Pak. Misalnya misalnya kita para peneliti ini memahami bahwa, eee, kalau cara kerja pendeteksi penggunaan AI ini bagaimana gitu tuh kan bisa diatasi gitu, Pak. Bagaimana pengalaman Bapak selama ini untuk mempelajari bagaimana cara alat pendeteksi penggunaan AI itu, Pak, bekerja? Mungkin itu aja karena saya lihat tadi Bapak latar belakangnya ada sistem informasi ya, Pak, ya. Ya mungkin itu saja Bu Fadilah, Pak Nikolas. Iya, monggo Pak Nikolas. Iya, terima kasih Verika atas pertanyaannya. Pertama, untuk batas AI memang ditentukan oleh masing-masing dari publisher ataupun institusi untuk kita komplisnya ya. Ya, sebisa mungkin diminimkan saja penggunaan AI supaya tidak diluas dulu, nanti kita mau fungsional penggunaannya. Yang kedua, terkait mendeteksi itu ya. Kalau misalnya di editor jurnal kan 30% batas penggunaan AI, ya berarti logikanya pasti editor punya cara ya untuk mendeteksinya. Biasanya pakai Turnitin, tapi Turnitinnya ada AI detector. Kemudian AI detector ini kan ada yang free juga ya. Kan editor jurnal hari dia ngerjain. Sementara kalau AI detector itu kan kalau yang free di website itu pasti ada batas hariannya. Ya, bisa aja editor jurnal menggunakan beberapa web untuk mendeteksi itu. Nah, terkait dengan hal itu, untuk mengatasinya ya mau kita parafrase sendiri, kita rekonstruksi lagi kalimat kita. Jadi Bu Verika usahakan jangan 100% pakai AI. Kalaupun 100% pakai AI, disadur lagi. Jadi itu akan mengurangi mengurangi kemungkinan ditolak oleh editor karena permasalahan menggunakan AI-nya. Kurang lebih seperti itu Bu Verika. Apakah sudah cukup Bu Verika? Atau mau masih ada yang kurang jelas mungkin? Iya, cukup. Terima kasih Ibu Fadila. Oke, ini lanjut ada pertanyaan lagi Pak muncul dari Pak Arlan di chat Pak gitu. Izin bertanya, aplikasi yang AI buat dosen itu untuk dosen untuk melaksanakan penelitian itu apa ya? Dan kira-kira untuk aplikasi AI yang aman untuk publikasi itu apa sih gitu? Ya, kalau dibilang aman, semuanya tidak aman. Semuanya pakai bahasa robot. Bahasa robot yang sudah mendekati bahasa manusia. Jadi nggak bisa dikatakan aman. Solusinya ya seperti tadi. Kalau kita sudah pakai ya kita lah sadur ulang kalimatnya. Karena kategori aman ini pun bisa beda-beda definisinya untuk setiap institusi. Terus setiap editor juga bisa berbeda. Jadi nggak bisa katakan ini aman atau enggak. Tapi yang jelas jangan semuanya pakai AI. Kita kalau terlalu sering pakai AI juga nanti pemikiran kita jadi tidak kritis. Kita tahunya jadi berpikir santai saja. Padahal kita sebagai seorang dosen itu nggak boleh seperti itu. Kita harus mengajarkan bagaimana berpikir kritis kepada mahasiswa. Tapi kalau kita sendiri tidak kritis, mahasiswa gimana mau kritis gitu. Ya, Ibu bisa ingat lah waktu zaman kita kuliah sarjana dulu ya, atau zaman kuliah magister,
Waktu itu zaman belum AI, adanya cuman Google biasa. Mau cari apa-apa butuh waktu lebih. Yang saya artikel tuh bisa 1 minggu lebih. Sekarang dengan adanya AI, bahkan Google sudah ada AI-nya sendiri yaitu Gemini. Ketik kata kunci atau judul yang mau kita buat, gitu ketika promptnya buat pendahuluan, literatur review, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Jadi semuanya. Mau tambah langsung pakai referensi pun bisa. Itu sudah dalam waktu 1-2 jam selesai itu Bapak Ibu. Udah bisa langsung publish. Tapi kan kita jangan seperti itu ya kalau sebagai dosen. Kita tetap utamakan integritas kita di bidang akademisi. Jadi hasil penelitian kita tuh valid dan bisa dipercaya sehingga kita pun jadi lebih aman, reputasi terjaga. Mau pakai AI pun tidak apa-apa, tapi tetap dibatasi. Sandur lagi ulang semua kalimat kita. Itu menjaga prestise kita juga ya, menjaga nama baik, supaya tidak timbul permasalahan. Karena dikhawatirkan, kita kan setiap 2 tahun sekali pasti mau ngajuin fungsional. Jangan kita sampai kena sanksi, nggak bisa ngajuin fungsional sekian tahun. Ya kita rugi waktu. Jadi diusahakan ya Bapak Ibu. Itu aja saran saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Ini, Pak, ada pertanyaan lagi di chat dari Bu Armi. Sanksi terberat dari penggunaan AI bagi dosen atau peneliti apa sih, Pak? Gitu. Ya, terima kasih Bu Arni atas pertanyaannya. Sanksi terberat ya nggak bisa ngerjain fungsional. Oke. Itu udah paling berat sekali itu. Saya pernah dengar kalau nggak salah ada kasus yang di UGM ya, Pak. Profesor harus mengundurkan diri ya, kalau nggak salah itu. Beberapa tahun lalu karena ternyata karya yang dia buat itu plagiasi atau apa gitu. Seperti itu. Mungkin bisa menjadi seperti itu juga ya Pak, sanksi terberat ya gitu. Bisa juga seperti itu. Diberhentikan atau tidak boleh ngerjain fungsional, tidak boleh ikut hibah, atau dicabut jabatannya dari kampus. Ya beberapa hal bisa terjadi lah kalau seperti itu. Ya juga beberapa peneliti juga didiskualifikasi karena penggunaan AI yang tadi yang Pak Nicholas cerita tadi yang didiskualifikasi karena tadi seperti itu. Oh malah sekarang dapat jabatan wamen itu. Saya lihat chat. Masih ada lagi mungkin pertanyaan dari audiens? Mungkin sudah cukup ya Pak Sandi, sudah mendekati waktu juga ya, gitu. Oke, mungkin boleh saya langsung simpulkan sedikit pembahasan kita hari ini gitu. Kalau saya boleh menyimpulkan, pertama AI itu aplikasi AI tolong jangan dijadikan saya bilang apa jangkar anchor gitu, tapi lebih dijadikan sebagai asisten gitu, membantu kita untuk meneliti lebih mempersingkat penelitian tapi bukan membuat penelitian bagi kita mungkin. Dan yang kedua, ternyata ya kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita, tools terbaik untuk membuat penelitian tetap ya kita sendiri gitu. Kalau bahasa maaf ya agak vulgar, kita sendiri sebenarnya tools paling baik untuk penelitian seperti itu. Jadi mungkin di situ itu kesimpulan dari pembahasan kita hari ini gitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mungkin saya tutup untuk sesi materi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nicholas atas diskusi dan materi yang disampaikan hari ini gitu. Saya kembalikan lagi waktu dan layar, saya kembalikan lagi kepada Pak Sandy. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih materi yang sangat luar biasa dari Pak Dr. Nicholas Renaldo dan pendampingan oleh Ibu Fadila Purwitasari pada pagi hari ini. Ternyata kita ini sebagai, ini ada yang minta mohon share materi. Mungkin bisa di-share Bapak. Iya. Atau nanti di-share di grup WA webinar ya mungkin ya, Bu Fadila biasanya.
Mungkin nanti bisa biasanya kalau saya minta tolong Pak Nikolas bisa nanti hubungi ke bagian humas yang LO-nya kayak gitu. Nanti biar panitia bantu share ke peserta lainnya begitu mungkin. Baik. Terima kasih Bapak Nikolas dan Ibu Fadila atas materi yang diberikan pada hari ini. Ternyata luar biasa ya. Walaupun kita ini sekarang ini sudah di era AI kan. Dan kita harus menggunakan AI ini dengan bijak. AI ini harus digunakan sebagai alat bantu, bukan alat utama gitu ya. Karena yang utamanya tetap kita harus sebagai raja. Oh, sudah di-share nih. Ya silakan Bapak Ibu yang bagi yang ingin mendownload materi dari Bapak Dr. Nikolas sudah di-share di kolom chat ya. Nah, ternyata kita ini harus menggunakan AI dengan bijak Bapak Ibu. Jadi tidak bisa ya kita lalu menggunakan AI secara keseluruhan dalam sebuah penelitian gitu ya. Kemudian kita juga harus menggunakan bahasa manusia ya. Istilahnya kalau kita menggunakan AI itu kan kata Pak Dr. Nikolas tadi masih bahasa robot gitu. Nah, salah satu caranya tadi yang saya tangkap adalah dengan parafrase ya tadi Bu Fadila mengatakan. Jadi setelah kita menggunakan AI kita juga harus istilahnya memparafrase ulang. Jadi menggunakan bahasa kita supaya memang tidak terdeteksi bahwa ini adalah dari AI, tapi memang dari pemikiran kita. Itu luar biasa sekali materi pada pagi hari ini. Dan lebih luar biasa lagi nanti juga akan ada webinar-webinar rangkaian seperti yang saya utarakan tadi, Bapak Ibu sebelum materi ada di Warta Ijma tadi. Setelah ini jam 10.30 akan ada webinar lagi. Dan nanti jam 13 juga akan ada webinar lagi, Bapak Ibu. Silakan mengikuti rangkaian Ijma pada hari ini. Besok juga masih ada. Dan besok hari Rabu, hari Kamis, dan hari Minggu. Hari Sabtu minggu depan masih ada lagi. Baik, mungkin sekian dari kami untuk webinar pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Nikolas Leonardo selaku pembicara dan pengisi materi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Fadila selaku moderator juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu peserta kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf atas adanya kesalahan kata dari kami. Mungkin acara pada pagi hari ini kami tutup. Sekian. Kami tunggu di acara webinar Ijma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nikolas, terima kasih Bu Fadila. Ya, terima kasih. Saya izin untuk pamit. Saya udah kirim email saya di chat ya, Bapak Ibu. Mana tahu dia Bapak. Terima kasih Bapak Nikolas. Terima kasih Bu Yana. Terima kasih Bapak Ibu, Sandy, terima kasih. Oh ya Bapak Ibu, bagi yang masih belum mengisi link absen, silakan. Daftar hadir dan